Selamat tahun baru bagi kita semua. Tentu kita bersyukur semuanya karena kita sudah diizinkan oleh Tuhan, Sang Pemilik waktu, untuk memasuki satu tahun yang baru, tahun 2021. Maka untuk melangkah memasuki tahun 2021 ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini yang akan saya sampaikan di dalam ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Sebelum saya membaca teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita menjalani tahun 2021 ini tertulis dalam kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai ayat 27. Demikianlah bunyinya. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema dari teks atau nats pada Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 yang menjadi khotbah di dalam ibadah tahun baru 1 Januari 2021 adalah Tuhan Allah adalah sumber berkat. Tidak terasa, 3 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Jika kita menoleh ke belakang, bagaimana berkat Tuhan telah kita terima di tahun 2020, tentu kita akan merasa takjub dan heran. Tentu banyak kesulitan yang kita hadapi dalam 1 tahun perjalanan tersebut. Tentu jalan yang kita lalui tidak selalu mulus. Mungkin jalan yang kita lalui sangat berliku, bahkan penuh bebatuan yang besar, bahkan mungkin begitu dalam. Namun justru di saat tersulit itu, kita merasakan bagaimana Tuhan menolong dan menuntun kita. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Di saat hampir kita menyerah, tetapi Tuhan menuntun kita terus. Menyambut tahun 2021, kita belum tahu apa yang terjadi dalam hari-hari perjalanan kita esok. Karena itu kita sangat membutuhkan berkat dan kasih Allah. Terlebih di tahun 2021 ini kita sedang menanti-nanti vaksin COVID-19 yang digelar oleh pemerintah kita. Vaksin ini diharapkan memberi kekebalan dalam tubuh agar warga tidak terpapar virus corona. Banyak yang bersukacita menanti-nantikan vaksin COVID-19 ini. Namun, ada juga yang masih khawatir apakah vaksin ini sudah bisa menjadi jaminan untuk tidak tertular.
dan banyak kekhawatiran-kekhawatiran lagi. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus yakin selama Tuhan di dekat kita, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu menjaga dan mampu mengubah kekhawatiran menjadi sukacita. Tuhan mampu mengubah krisis menjadi suatu yang positif. Dalam renungan di awal tahun 2021 ini, Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan kata-kata berkat yang harus diucapkan Harun sebagai imam kepada semua umat Israel. Peraturan-peraturan mengenai imamat, peraturan sistem korban, petunjuk-petunjuk tentang ritus-ritus penyucian, hukum masa raya, dan lain sebagainya. Semuanya diberikan langsung oleh Yahweh kepada Musa. Meskipun isi kitab Bilangan ini adalah suatu laporan yang menyedihkan, namun dalam berbagai hal kitab ini mempunyai daya tarik yang tak kunjung padam bagi umat Tuhan sepanjang abad. Mengapa disebut laporan yang menyedihkan? Kitab Bilangan menceritakan riwayat dua angkatan bangsa Israel. Angkatan pertama disebut angkatan tua, yaitu orang-orang yang telah keluar dari negeri Mesir, tetapi binasa di padang belantara. Mereka tidak sampai di Kanaan karena mereka menyeleweng. Mereka tidak percaya dan mendurhaka. Angkatan baru, yaitu orang-orang yang dibesarkan di padang belantara, lalu masuk ke Kanaan. Seorang ahli yang bernama A.C. Gaebelein, dia mengatakan bahwa hal Israel tak dapat masuk ke Kanaan karena tidak percaya adalah lambang kegagalan gereja zaman sekarang untuk memiliki hal-hal surgawi dalam Kristus. Karena itu, peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam kitab Bilangan ini tentunya menjadi nasihat yang baik bagi perjalanan kita ke Kanaan surgawi, agar kita tidak mengalami kebinasaan, kematian yang kekal. Tentu kita harus hidup di dalam janji keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya, karena ketidakpercayaan mereka membuat mereka tidak dapat masuk ke Kanaan. Seperti yang dituliskan dalam Ibrani 3 ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih, berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita dalam teks ini menyambut tahun 2021, yaitu pertama, Tuhan memberkati dan melindungi. Ini adalah suatu kepastian bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup ini. Tidak ada sumber lain. Hanya Tuhan sumber segala kebaikan dan segala yang mendatangkan kebahagiaan bagi umatnya. Tuhan melindungi. Perlindungan sangat penting bagi kita untuk menjalani tahun yang baru yang akan kita terima. Yang tentu kita belum tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Namun dengan perlindungan Tuhan kita akan dikuatkan. Kita mendapat kelegaan dan kepastian bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Wajah Tuhan adalah simbol kehadiran-Nya, kemuliaan dan kemahaagungan Tuhan. Orang yang disinari oleh wajah Tuhan akan memperoleh kasih karunia. Dan yang ketiga,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya kepada kita, ini suatu keagungan bagi orang-orang yang mendapat berkat, bahwa kita akan bertemu muka wajah dengan wajah dengan Tuhan yang Maha Mulia, dengan kita umat berdosa. Di awal tahun ini 2021 tentu kita bersukacita karena ada jaminan berkat Tuhan. Pernyataan langsung dari firman Tuhan kepada kita yang berkenan memberkati kita semua menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Ada seorang ayah yang hendak mengajari anaknya belajar berenang. Anaknya yang berusia 4 tahun hanya setinggi 1 meter dan sama sekali tidak bisa berenang. Namun ketika ayahnya mengajaknya belajar berenang di kolam dengan kedalaman 1,5 meter, anak itu dengan tenang dan santai masuk ke kolam tanpa suatu alat pengaman apapun. Ia percaya ayahnya yang lebih besar darinya tidak akan tenggelam di kolam tersebut dan akan selalu memegang erat tangannya. Demikianlah perjalanan hari-hari kehidupan kita. Kadang jalan yang kita jalani itu sangat dalam, membuat kita diliputi rasa ketakutan jika kita tidak fokus pada tangan Allah yang kuat, jika kita tidak percaya kepada berkat dan perlindungannya. Maka melalui teks ini, sedalam apapun lautan yang akan kita jalani, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, sekalipun ombak yang besar menerpa kita, sekalipun jalanan berliku dan penuh bebatuan, biarlah damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, agar kita tetap percaya pada berkat dan perlindungannya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas berkat dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Jika kami bisa memasuki tahun yang baru ini, tentu karena anugerah-Mu. Kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami bisa menjalani hari-hari kehidupan kami di tahun 2021 ini. Biarlah juga Tuhan memakai kami untuk memberitakan kasih setia-Mu yang besar kepada semua orang yang di sekeliling kami. Dalam Kristus Yesus serta Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat menjalani hari-hari kehidupan kita di tahun 2022.